Yo, hello guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, admin akan melanjutkan rekapan dari sebuah anime yang berjudul Garo Hono no Kokuin. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, admin mau mohon maaf nih, dikarenakan beberapa bulan yang lalu, yaitu sekitar 6 bulanan, admin tidak ada update video. Dikarenakan admin memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Dan alhamdulillah, karena semua urusan admin telah selesai, admin akan melanjutkan untuk merekap alur cerita dari Donghua maupun anime. Dan juga sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, tak bosan-bosan admin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian, agar channel ini makin berkembang. Oke lagi, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Di masa kekacauan di mana kejahatan horor yang makin merajalela, tentunya umat manusia tak akan tinggal diam dan hanya berpangku tangan pada kesatria Makai saja. Dengan bantuan beberapa ilmuwan, Julio memulai eksperimennya untuk menciptakan suatu armor yang akan membantu kesatria Makai dalam membasmi horor. Namun, setelah armor itu berhasil diciptakan, mereka memiliki satu masalah, yaitu sulitnya untuk menggerakkan armor yang sangat berat. Alhasil, Julio memikirkan sebuah rencana, yaitu dengan memasang mesin yang dibuat oleh kenalan Julio, di mana mesin ini dapat membantu Julio atau armor yang dibuat Julio agar lebih mudah untuk digerakkan atau dikendalikan. Singkat cerita, setelah mesin itu berhasil dipasangkan pada armor Julio, armor mereka pun dapat digerakkan, dan hal ini disaksikan oleh para penduduk kerajaan Valiante. Di tengah malam, secara tiba-tiba datang seorang wanita misterius yang menghampiri Julio dan rekan-rekannya untuk mencari kesatria Makai atau kesatria cahaya. Wanita itu berkata, ia meminta bantuan kepada Julio dan rekan-rekannya untuk menangkap iblis yang sangat meresahkan karena telah mencuri beberapa hewan ternak milik warga di tempatnya. Beralih scene, kini mulailah rekan-rekan Julio untuk menangkap si iblis yang dibicarakan tadi. Dengan tiba-tiba muncullah iblis beruang yang ingin menyerang Julio dan rekan-rekannya. Maka sekuat tenaga Bruno dengan menggerakkan armornya berusaha untuk melumpuhkan iblis tersebut. Dapat terlihat, untuk mengalahkan iblis beruang itu, Bruno bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tapi untung saja, dengan tepat waktu German dan Alfonso datang menyelamatkan Bruno yang sedang dalam situasi bahaya. Dapat terdengar pula nih, Alfonso berterima kasih kepada Julio dan rekan-rekannya karena telah membantu kerajaan Valiante untuk membasmi para horor. Kemudian kita beralih sisi ke dalam desa terpencil. Di sini dapat terlihat ada seseorang yang datang. Seseorang itu adalah dokter yang sangat terkenal bernama Dr. Pebian. Dr. Pebian berkata, ia datang ke sini untuk mengobati para warga yang sakit. Dengan imbalan para warga memberikan tempat tinggal, begitu pula dengan makanan kepada Dr. Pebian secara gratis. Dan hal ini dengan sangat baik diterima oleh para warga di desa tersebut. Singkat cerita, di malam hari, datanglah seorang pria yang sangat terobsesi untuk menjadi seorang dokter. Kita panggil saja pria ini sebagai Anthony. Anthony datang menghampiri kediaman Dr. Pebian, dan tanpa sengaja, Anthony melihat Dr. Pebian sedang dalam masa kritisnya. Tanpa membuang kesempatan di depan mata, Anthony berusaha untuk membunuh Dr. Pebian agar ia bisa merebut posisi dari Dr. Pebian atau menggantikan Dr. Pebian.
Karena perbuatan keji dari Anthony ini, dengan sangat mudah horor dapat masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Anthony memiliki imbalan, yaitu ia dapat menjadi seorang dokter yang sama seperti Dr. Fabian. Keesokan harinya di kerajaan Valiante, Anthony membuka perawatannya yang pertama. Di sini dapat terlihat pula German yang terluka sedang diobati oleh Anthony yang sedang menyamar menjadi Dr. Fabian. Begitu pula dengan Emma yang saat ini bertugas untuk membantu Dr. Anthony. Dapat terdengar nih, German sangat penasaran akan Dr. Fabian yang sangat misterius. Tak hanya itu, ternyata Anthony juga memberikan perawatan gratis kepada orang-orang yang ingin berobat dengannya. Spontan karena hal ini, para warga berbondong-bondong untuk berobat kepada Anthony. Para warga mengatakan bahwa Anthony ini sangat dermawan dan memiliki budi pekerti yang sangat baik. Namun tak terduga, di balik kedermawanannya itu, Anthony akan memakan salah seorang pasiennya agar ia tetap bisa bertahan hidup karena Anthony ini sekarang adalah sesosok horor. Keesokan harinya, Alfonso bertemu dengan German untuk menyampaikan pergerakan horor yang telah terlihat. Alhasil di malam hari, Alfonso dan German memulai misi mereka untuk melakukan pengawasan di area Valiante. Keesokan pagi, Nona Sema tiba-tiba menderita penyakit yang sama seperti penyakit yang diderita oleh Dr. Fabian sebelumnya. Maka alhasil untuk menunjukkan eksistensinya, Antonio berusaha untuk mengobati penyakit langka tersebut. Setelah itu ia pastinya akan memakan Nona Sema. German yang telah menyadari pergerakan aneh kalau Anthony itu adalah sesosok horor berusaha untuk menyelamatkan Nona Sema. Dan pertarungan tipis-tipis antara German dan Antonio pun dimulai. Tapi tak terduga Nits, walaupun banyak serangan German yang masuk ke dalam tubuh Antonio, hal ini dengan sangat mudah diatasi oleh Antonio dengan menggunakan kekuatan regenerasinya yang sangat begitu cepat. Tak hanya itu, German sekarang sudah sangat terpojok dan tak memiliki kesempatan apapun. Namun, karena jiwa dokter yang sangat melekat pada diri Antonio, dia malahan menyembuhkan German, bukan membunuh German. Dan Antonio juga berkata ia akan melakukan rematch atau pertarungan ulang dengan German. Tapi tidak semudah itu, Bung. Karena telah menyia-nyiakan kesempatan, German dengan mode seriusnya mengalahkan Antonio dengan sangat mudah. Keesokan harinya, Nona Sema telah sadar dan telah sembuh dari penyakitnya karena telah diobati Antonio sebelumnya. Dan dapat terlihat pula nih, benih-benih cinta dari Nona Sema telah muncul terhadap German. Mungkin saja Leon akan mendapatkan mama baru ya guys. Kemudian kita beralih sisi. Di sini dapat terlihat pemimpin kesetia Makai sedang melakukan pertemuan dengan German. Dan pemimpin itu berkata kepada German agar German mau melakukan kerjasama dengan Bernardo. Intinya sih dari musuh jadi sekutu. Kita beralih scene. Di sini dapat lihat Leon sedang mencari kayu bakar bersama Lara. Dan dapat dirasakan pula Leon sudah mulai beradaptasi dengan lingkungannya saat ini. Tak hanya itu, dapat terlihat pula Leon dan Lara telah mulai merasakan perasaan sama suka satu dan lainnya. Setelah pulang mencari kayu bakar, Leon mendapatkan kabar bahwasannya Pangeran Alfonso berkunjung ke desa mereka. Maka karena hal tersebut, Leon langsung datang menghampiri Alfonso untuk berbicara dua mata dengannya. Inti dari pembicara mereka, Leon secara tulus meminta maaf akan hal atau kekacauan yang dibuatnya di kerajaan Valiante sebelumnya. Alfonso menjawab, ia mengerti hal yang dibuat Leon itu adalah sifat yang manusiawi dan Leon tak perlu meminta maaf kepadanya. Karena ketika Alfonso juga berada di posisi Leon, mungkin Alfonso akan melakukan hal yang dibuat Leon. Di sini Alfonso juga menanyakan, apakah Leon telah memiliki seseorang untuk dilindungi?
Leon menjawab sekarang ia telah memiliki alasan untuk melindungi seseorang yang berharga bagi dirinya, yaitu orang itu tak lain dan tak bukan adalah keluarga Lara. Setelah melakukan percakapan panjang dengan Alfonso, kini Leon kembali dengan Lara. Dapat terkuat pula nih, Alfonso datang kemari dikarenakan ada pergerakan horor di desa ini. Jadi Leon harus hati-hati, kata Alfonso. Keesokan harinya, Alfonso mulai melakukan penyelidikannya akan keberadaan horor di desa tersebut. Horor itu bernama Grand Magus yang selalu bersembunyi di bawah tanah. Di sisi lain dapat lihat Lara dan kakeknya sedang menyimpan benih-benih gandum untuk musim semi depan, karena sebentar lagi musim salju akan tiba. Singkat cerita, di malam hari setelah makan bersama dan Leon hendak tidur, instingnya mengatakan ada pergerakan horor di sekitarnya. Maka karena itu Leon bergegas untuk menelusuri area di sekitar rumahnya. Dan dengan tiba-tiba Grand Magus melakukan serangan mendadak terhadap Leon. Tapi untung saja dengan sigap Leon dapat mengatasi Grand Magus tersebut hanya bermodalkan sebuah kapak saja. Di sini, Leon menyuruh agar Lara dan keluarganya pergi ke Bukit Perih, karena tempat itu ada tempat yang paling aman dari serangan horor. Sedangkan Leon, ia akan memanggil Kesatria Makai, karena hanya Kesatria Makai lah yang bisa mengalahkan horor. Namun, di tengah pelarian keluarga Lara menuju ke Bukit Perih, mereka memutuskan kembali ke rumah mereka, dikarenakan mereka ingin menyelamatkan benih-benih gandum yang disimpan mereka sebelumnya. Karena benih-benih gandum itu adalah satu-satunya pencarian atau mata pencarian mereka. Di sisi lain, setelah mendapatkan info dari Leon, Alfonso langsung bergegas untuk mengalahkan horor di desa itu. Sedangkan Leon, ia bergegas untuk ke Bukit Perih agar menemukan Lara. Namun alangkah terkejutnya Leon melihat Lara dan keluarganya tidak ada di Bukit Perih. Kita kembali lagi nih akan pertarungan Neville, Alfonso dan Grand Magus. Di sisi lain, setelah kembali ke rumah Lara, Leon menemukan beberapa mayat yang telah hangus terbakar. Sontak melihat hal ini, Leon sangat sedih. Ya, tapi untung saja Leon masih dapat melihat Lara dan berpamitan untuk yang terakhir kali dengannya. Karena kepergian orang yang begitu dicintainya, Leon kini hampir terhanyut dalam api balas dendam miliknya sendiri. Di sisi lain, Alfonso yang telah kembali ke kerajaan Valiante, ia merasa sangatlah mengkhawatirkan keadaan Leon sekarang, dikarenakan Leon yang sangatlah labil. Beralih sisi kembali, dari langkah kaki yang dipenuhi kenangan manis bersama dengan Lara dan keluarganya, Leon akan membuat tempat peristirahatan terakhir bagi Lara yang begitu nyaman dan indah. Namun tiba-tiba Leon mendengar suara iblis di hatinya yang dipenuhi dengan balas dendam dan amarah. Balas dendam, kau harus balas dendam kepada horor, Leon. Karena hororlah yang membuatmu hidup sulit seperti ini. Dan untuk membalas dendam, kau perlu kekuatan kebencianku, Leon, kata iblis hati. Tak sampai di situ, iblis hati juga mulai memprovokasi Leon kalau Leon harus memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk mengalahkan horor. Ya, intinya Leon harus haus akan kekuatan. Kita kembali ke Alfonso, dapat lihat Alfonso yang begitu mengkhawatirkan Leon, ia berusaha untuk mencari keberadaan Leon. Setelah Alfonso bertemu dengan Leon, dapat terdengar Leon meminta Alfonso untuk mengembalikan zirah emas miliknya. Hal ini agar Leon dapat melindungi orang-orang yang begitu penting bagi dirinya. Tapi tak semudah itu agar Alfonso mengembalikan zirah emas miliknya. Sebagai persyaratan, Alfonso meminta Leon untuk berduel dengannya
agar dapat terlihat siapa orang yang paling pantas untuk mengenakan armor emas. Selain itu, jika Leon kembali masuk ke dalam api balas dendam, maka Alfonso tak akan segan-segan akan membunuh Leon. Di sini dapat terlihat pertarungan yang cukup seimbang diperagakan oleh Leon dan Alfonso. Tak hanya itu, kini dapat kita ketahui pula, ternyata Leon telah berhasil mengalahkan iblis hati miliknya, yaitu pada scene sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan Leon telah tahu apa tujuannya selanjutnya, dan hal ini membuat Leon semakin kuat. Kita beralih scene, di sini dapat terlihat ada dua orang anak kecil yang sedang dikejar-kejar oleh horor. Tapi untung saja Leon dan Alfonso datang dengan tepat waktu dan mereka menyelamatkan anak kecil itu. Apalagi dapat kita ketahui, pada akhirnya Leon berhasil mengambil alih armor emasnya kembali. Dengan kerjasama tim yang epik dan cukup apik, Leon dan Alfonso berhasil mengalahkan horor itu dengan begitu cepat. Setelah mengalahkan horor itu, Leon dan Alfonso bertemu dengan German. German mengatakan ia memiliki misi untuk membantu Mendoza. Sontak mendengar hal tersebut, Leon dan Alfonso sangat terkejut. Tapi German bukannya menjelaskan, malah ia pergi dari tempat tersebut. Untuk menjawab segala penasaran mereka, Leon dan Alfonso bertemu dengan pemimpin Ksatria Makai. Kita panggil saja Nenek Peri. Namun Nenek Peri tak mau menjawab pertanyaan Leon dan Alfonso tentang mengapa ia harus menyelamatkan Mendoza. Tetapi Nenek Peri memberikan info kepada Leon bahwasanya Emma Guzman sebentar lagi akan mati. Maka dari itu Leon berniat untuk membantu Emma, sedangkan Alfonso akan menjaga kerajaan dari serangan-serangan tak terduga dari horor. Kita beralih scene, kini diperlihatkan Emma sedang mencari horor yang selama ini dia cari. Horor itu bernama Luciano, sesosok horor yang memiliki kekuatan seperti vampir. Setelah bertemu dengan Luciano, pertarungan mereka berdua pun tak terelakkan. Tapi dikarenakan kekuatan Luciano yang begitu OP, Luciano dapat mengalahkan Emma dengan sangat mudah. Namun untung saja, dengan tepat waktu Leon berhasil menyelamatkan Emma. Bukannya berterima kasih, Emma malah marah kepada Leon dikarenakan Leon yang terlalu ikut campur akan urusannya. Karena Emma sudah lama mencari Luciano, tapi Luciano kini pergi entah kemana. Tetapi hal itu dapat diatasi karena Zaruba bisa mengetahui di mana saja keberadaan Luciano, karena Zaruba telah menandai Luciano. Untuk barter informasi tentang keberadaan Luciano, Leon boleh meminta apa saja kepada Emma. Spontan, Leon langsung menanyakan hubungan Emma dengan Luciano. Kini kita pun flashback ke masa lalu, yang nyatanya ternyata Luciano adalah seorang alkemis Makai dan juga suami dari Emma. Dulunya mereka saling mencintai dan selalu bekerja sama untuk membasmi horor, walaupun selalu tak dianggap oleh orang-orang. Mereka tetap teguh untuk menumpas kejahatan. Hingga orang-orang kini mulai menyalahkan Guzman dikarenakan ketidakbecusannya untuk menyelamatkan orang-orang yang telah menjadi horor. Tetapi Guzman tak pantang menyerah. Ia tetap berusaha untuk menciptakan mantra yang dapat mencegah seseorang menjadi horor. Hingga tanpa disadari, lama-kelamaan Luciano mulai meragukan dirinya sendiri. Bahkan arwah kejahatan mulai menggerogoti pikirannya. Dan puncaknya, Luciano berhasil dikendalikan oleh horor.
Kemudian kita kembali ke masa kini, dapat lihat Emma sedang membuat semacam alat tempur. Di sini terdengar pula Leon mengatakan ia tidak akan mencampuri segala pertarungan Emma dengan Luciano. Tetapi apabila Luciano menyerang kota, maka Leon akan menghabisi Luciano. Setelah malam tiba, pada akhirnya Luciano muncul ke hadapan mereka. Dapat diketahui, ternyata alat yang dibuat Emma itu dapat melontarkan semacam senjata terbang yang dapat membantu Emma dalam melawan Luciano di udara. Intinya itu adalah alat manuver terbang bagi Emma. Setelah pertarungan epik yang dilakukan oleh mereka, dengan dramatis, Luciano dapat dikalahkan oleh Emma.